Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Nawawi, Husnul Khotimah, Neneng Eka Susanti yang akan membahas tentang tema takzir. Pengertian takzir secara bahasa, takzir merupakan masdar kata dasar dari azaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, yang juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberikan pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalang si terhukum untuk tidak kembali kepada zalimah, atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan. Berlakunya tajir. Dapat pula dikatakan bahwa tajir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman tajir selain had dan qiyas diat. Berlakunya atau pelaksanaan hukum tajir, baik yang sejenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah tajir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya. Artinya begini, untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim penguasa. Bentuk-bentuk hukuman takzir. Bentuk hukuman takzir dalam menetapkan zarimah takzir. Prinsip utama acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dan kemudaratan bahaya. Di samping itu, penegakan jarimah takzir harus sesuai dengan prinsip syariah. Hukuman-hukuman takzir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan. Hukuman-hukuman itu antara lain adalah hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan, hukuman salib, hukuman ancaman, teguran dan peringatan, hukuman pengecualian, dan hukuman denda. Dasar atas adanya hukuman takziri. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamar, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut termasuk jarimah takzir, meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha seperti liwat dan lesbian. Kemudian tentang teknik pelaksanaan hukuman takzir yang biasanya berbeda antara satu pelaku dengan lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah dan hukuman takzir antara lain tindakan Sayyidina Umar bin Khattab yang melihat orang menelantarkan seekor kambing, kemudian dia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dan cemati, dan ia berkata, "Asah dulu pisau itu." Jadi kesimpulannya, takzir adalah hukuman yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Penentuan jenis
Pidana ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia. Di antara jenis-jenis hukuman ta'zir yang telah dikemukakan dalam pembahasan, tidak semuanya relevan untuk diterapkan pada zaman ini, seperti hukuman jilid dan salib, karena dinilai sangat keji. Sementara mengenai hukuman mati dan ta'zir, agaknya pantas untuk diikuti pendapat ulama yang membolehkannya, sepanjang sejalan dengan kemaslahatan manusia. Tetapi secara umum, mengenai jenis hukuman yang relevan untuk jarimah ta'zir ini harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan, agar hukuman dalam suatu peraturan untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif harus dipertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsur pembalasan, perbaikan, dan perlindungan terhadap korban, serta dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Salah hilafnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.